Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah Paskah online pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita renungkan, kalau kita masih ada sekarang ini, adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan? Walaupun kita harus jalani sehari-hari semi lockdown PSBB di rumah, tidak bisa kemana-mana, tapi sementara banyak orang harus diisolasi di wisma atlet, di rumah sakit, tidak bisa pulang. Walaupun kantor tidak bisa buka, usaha tidak bisa jalan, bukankah hidup dari Tuhan lebih penting dari makanan dan pakaian? Jangan lagi kita hanya fokus pada kenyamanan diri. Kalau Tuhan izinkan kita alami masa sulit sekarang ini, sadarkah kita sedang dalam masa proses belajar? Apakah kita tetap percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya? Jangan lagi ada kesombongan. Sadari kelemahan, kerapuhan manusia. Sebab karena kalau kita masih ada hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku beriman.
puji-pujian persiapan kita. Kita akan masuk dalam ibadah Paskah pagi hari ini, mengundang jemaat bersaat teduh. Kita mulai. Kebaktian Paskah pagi ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Kiranya berkat Tuhan berkenan turun ke atas diri kita masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita sungguh bersyukur pada Tuhan, kita masih boleh beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Ini adalah minggu yang keempat dan kali yang kelima kita beribadah online bersama. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi setiap umat Kristen, karena kita merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit. Paskah sungguh spesial. Mengapa? Karena kalau di agama lain, para pemimpin agama punya hari kelahiran, punya hari kematian, tapi tidak ada yang punya hari kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus kita, Dia lahir, hidup, mati disalibkan, namun tidak hanya itu saja. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, hidup kekal bersama Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Mengampuni
kerajaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bersama-sama di rumah kita semua mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita bernyanyi lagi memuji nama Tuhan. Menanglah dalam Yesus. Lalu kami persilahkan pendeta untuk memimpin kita dalam firman dan doa. Sebagai
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubung gereja kita belum bisa beribadah secara biasa, kembali lagi saya membagikan firman Tuhan kepada Ibu Bapak lewat ibadah online ini. Dengan harapan lewat ibadah online yang saya sampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya Paskah, pentingnya kebangkitan Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Begitu banyak orang yang tersohor dikuburkan di bawah kolong ruangan di bawah Katedral Santo Paulus di London. Dari kuburan ke kuburan yang lain terlihat kata sebagai berikut: "Disinilah berbaring jenazah si anu, si anu, si anu, si anu." Di situ ada banyak orang yang terkenal dikuburkan. Ada beberapa jenderal dan juga ada beberapa seniman dan juga menteri-menteri. Tetapi sangat berbeda di kubur Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata berbaring di sini Yesus Kristus. Tidak ada, saudara. Yang ada dikatakan dalam Matius 28 yang kita baru bacakan tadi, saudara. Nah, di situ dikatakan dengan jelas kepada kita. Matius 28 ayat 6 dikatakan, "Ia tidak ada sini, sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada sini, ia telah bangkit." Jadi jelas sekali
Tuhan Yesus, cerita kehidupannya tidak berakhir di kuburan. Kalau pemimpin-pemimpin, orang-orang yang terkenal, ketika mereka dikuburkan, segala cerita kehidupan mereka berakhir dengan dikuburnya mereka bersama. Tapi beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Cerita kehidupan Yesus tidak berakhir setelah Yesus dikubur, tapi dilanjutkan dengan cerita kebangkitan. Bapak-bapak, ibu, saudara kekasih Yesus Kristus, disinilah untuk memberitahukan kepada kita, cerita Yesus tidak berakhir di kubur, tapi cerita Yesus dilanjutkan dengan kebangkitannya, yang pada hari ini kita semua orang Kristen merayakan Natal, merayakan Paskah. Betapa pentingnya Paskah bagi orang Kristen. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kalau ditanyakan, coba sebutkan perayaan-perayaan penting yang terbesar. Perayaan Kristen apa itu? Pasti orang menyebut hari Natal. Tetapi tidak, saudara. Perayaan yang terbesar, yang terpenting bagi orang Kristen, bukan perayaan Natal, tetapi perayaan Paskah. Bapak Ibu saudara kekasih, dan juga saudara, perbedaan Paskah dengan orang Yahudi berbeda juga dengan perayaan orang Kristen. Paskah orang Yahudi, mereka merayakan pembebasan mereka sebagai bangsa Israel dari penindasan Firaun. Tetapi kita tidak, Paskah kita memperingati, ya, Yesus telah menang, Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus hidup. Saudara kekasih, betapa pentingnya perayaan Paskah itu. Saya akan menyebutkan di sini ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui. Pentingnya kebangkitan Kristus. Pertama, hidup mati kekristenan tergantung kepada hari Paskah. Seandainya tidak ada hari Paskah, tidak ada orang Kristen, tidak ada Alkitab, tidak ada, ya, Alkitab pujian baru. Ayat-ayat yang baru kita baca di situ dari Matius 28 ayat 1 sampai 10, di mana dikatakan oleh malaikat, ia tidak ada sini lagi, ia telah dibangkit. Yesus juga memberitahukan kepada perempuan-perempuan itu, ia telah bangkit. Mereka bisa melihatnya di Galilea. Jadi saudara-saudara kekasih, betapa pentingnya hari Paskah itu. Karena kalau tidak ada kebangkitan hari Paskah itu, maka sia-sialah seluruh pemberitaan kepercayaan orang Kristen. Yang kedua, kebangkitan Kristus pada hari Paskah merupakan, saudara, doktrin yang pokok dalam kekristenan. Banyak orang Kristen, ya, mengakui
pentingnya kematian, tetapi melupakan kebangkitan. Padahal jatuh bangunnya kekisah itu terletak pada kebangkitan Yesus Kristus. Saudara kekasih, doktrin kebangkitan merupakan pusat pemberitaan rasul-rasul. Baik ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 10, pasal 13, pasal 17, dan juga di dalam surat-surat Rasul Paulus. Ya, kebangkitan Kristus merupakan pusat pemberitaannya. Mengapa sampai kebangkitan Kristus merupakan pusat pemberitaan rasul-rasul? Tidak lain disebabkan karena tanpa kebangkitan Kristus, maka segala pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus tidaklah lengkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebangkitan Kristus merupakan bagian penting untuk penerapan keselamatan. Kita tahu, jikalau Kristus tidak bangkit di antara orang mati, maka keselamatan yang dikerjakan di atas kayu salib seolah-olah belum disahkan. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, maka sempurnalah keselamatan itu yang dikerjakan oleh Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan bukti pengesahan kesempurnaan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Kebangkitan Kristus perlu sekali lagi penerapan keselamatan. Yang keempat, pentingnya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa ilahi. Ukuran kuasa ilahi perjanjian lama diungkapkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke negeri Kanaan. Ukuran kuasa ilahi di dalam perjanjian baru diukur di mana? Ditunjukkan, yaitu Bapa dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita tahu tidak mungkin Kristus dikuasai oleh kematian selama-lamanya. Kuasa yang sama telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati kini tersedia bagi orang yang Kristen. Paulus berdoa orang-orang percaya supaya dapat mengenal betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya. Yang kelima, kebangkitan Kristus merupakan titik balik yang luar biasa. Kita boleh katakan awal gereja hanya kelompok kecil orang yang berpijak kepada kepercayaan agama Yahudi. Tetapi setelah 6 minggu, apa yang terjadi, saudara? Setelah Paskah, ajaran kekristenan telah bangkit menguasai kota Yerusalem. Ini suatu titik balik yang luar biasa. Dari kelompok kecil orang yang pengikut Yesus bertambah besar setelah kebangkitan Yesus Kristus. Bertambah berkembang dari setelah hari Pentakosta 3.000, kemudian dengan 5.000, dan akhirnya Tuhan menambah jumlah orang yang percaya. Ini menunjukkan kepada kita kepercayaan kebangkitan Kristus, suatu hal yang luar biasa. Yang keenam, kebangkitan Kristus membangkitkan semangat murid-murid dan rasul-rasul Tuhan. Kita ketahui kematian Kristus
membuat dampak yang sangat besar bagi rasul-rasul. Mereka kecewa, mereka sedih, mereka takut karena pemimpinnya Yesus Kristus yang ditangkap dan dibunuh dan sangat memalukan, harus mati di atas kayu salib. Mereka juga berpikir, saya sebagai pengikut Kristus, saya juga mungkin akan ditangkap seperti guru saya ditangkap. Saudara kekasih, mereka mungkin berpikir mereka salah mengikuti orang hari ini. Tetapi apa yang terjadi setelah hari Paskah, setelah Yesus bangkit? Rasul-rasul yang takut, rasul-rasul yang bimbang, rasul-rasul yang dalam kesedihan, mereka berubah menjadi sukacita luar biasa, menggelora dalam hati mereka. Mereka terus memberitakan Injil. Namun mereka dengan keberanian bersaksi, Yesus bangkit, Kristus bangkit. Keberanian rasul-rasul itu mengherankan, membingungkan pemimpin agama pada saat itu. Padahal murid Yesus rata-rata orang yang biasa, bukan orang yang hebat. Di sini melihat satu perubahan besar yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit, mengubah kehidupan mereka. Saudara, kita telah melihat betapa pentingnya Paskah itu, betapa pentingnya kebangkitan Kristus itu, yang sangat besar kehidupan orang yang percaya. Jika Kristus tidak bangkitkan dari antara mati, maka kita bisa bayangkan seperti apakah kekristenan itu. Bisa jadi Kristen itu bangkrut. Bisa saja tidak ada gereja, tidak ada Alkitab Perjanjian Baru. Pokoknya semuanya sangat menyuramkan sekiranya Kristus tidak bangkit. Kebangkitan Kristus membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh umat Allah pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa ilahi. Kebangkitan Kristus merupakan titik balik masyarakat. Kebangkitan Kristus membuat mereka yang putus asa, yang kecewa, dikuatkan kembali untuk berkobar-kobar menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Saudara kekasih, inilah hal yang luar biasa. Biar kita sebagai orang Kristen hari ini, kita bersyukur Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang telah menang atas kematian. Tuhan telah menang atas kuasa maut. Tuhan telah menang atas kematian. Di dalam hari-hari Paskah ini, biarlah kebangkitan daripada Kristus, semangat, spirit kebangkitan Kristus hinggap pada diri kita. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang begitu militan untuk menjadi saksi-saksinya di akhir zaman ini. Biarlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu pada hari Paskah ini Tuhan. Kami bukan hanya mengerti, memahami, tapi kami ingin Tuhan kuasa
kebangkitan-Mu yang Engkau sudah bangkit dari antara orang mati itu hingga pada diri kami. Saat-saat sekarang kami menghadapi situasi yang tidak menentu. Ketika penyakit-penyakit menular, khususnya virus corona, membuat kami jadi takut. Tapi kami bersyukur Tuhan, di hari kami memperingati kebangkitan-Mu, hari Paskah ini, biarlah Tuhan kami diberi semangat untuk kuat. Tuhan, kami sudah bangkit. Apalah artinya kalau penyakit yang bisa mengganggu kami? Dia sudah mengalahkan kuasa kematian. Dia telah mengalah kuasa maut. Dia akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, berikanlah kuasa kemenangan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu kepada kami yang percaya, supaya kami bisa menghadapi situasi apapun saja. Kami tetap percaya Engkau berkuasa. Tolong Tuhan, saat kami situasi tidak menentu ini, tetapi kami terus memandang Engkau. Engkau telah mengalahkan segala kuasa-Mu, kuasa kematian. Engkau telah bangkit sebagai pemenang. Tolong kepada kami, supaya kami orang-orang percaya keluar sebagai pemenang, karena Yesus sudah bangkit. Berkati firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah kekasih, ada beberapa pokok doa akan kita naikkan. Biar bersama-sama kami undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa sama. Bapa kami yang surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kalau ibadah Paskah online ini telah berjalan dengan baik, kami percaya semua adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menangkan atas kuasa kematian. Tuhan telah bangkit, Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Biarlah Tuhan, ketika kami sadar ini, kami boleh mempercayakan hidup kami kepada pimpinan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memberikan kami kuasa kemenangan untuk menghadapi perjalanan hidup kami selama di dunia ini. Tuhan, momen Paskah ini biar membuat hati kami tetap bangkit untuk hidup melayani bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, pada saat ini pemerintah dengan begitu giat untuk menangani masalah virus corona. Kami sungguh bersyukur pemerintah begitu aktif dengan berbagai cara telah mengusahakan supaya pelayanan kepada orang-orang sakit bisa dilayani dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan, bagaimana pemerintah sudah menyiapkan banyak rumah sakit, mendirikan rumah sakit untuk menampung mereka yang terkena virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur kalau ada presiden yang begitu baik memperhatikan konsen untuk menangani masalah virus corona ini. Biar Tuhan berkati untuk presiden dan juga menteri-menteri dan semua yang terkait, khususnya Menteri Kesehatan, boleh Tuhan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih untuk semua ini Tuhan.
Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk situasi yang tidak menentu ini. Biarlah kami sebagai anak bangsa, kami boleh menyatakan kasih kami kepada bangsa dengan mempedulikan saudara-saudara kami dalam kekurangan. Biarlah kami punya hati berbagi kasih kepada saudara-saudara kami mungkin dalam situasi yang sulit ini mendapatkan kebutuhan mereka. Biarlah kami sebagai orang percaya boleh berbagi kasih, bisa memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Tuhan, tolonglah supaya kami menyatakan kasih kami kepada saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Biarlah kami menyatakan kasih kami kepadamu dengan memberikan donasi-donasi kepada saudara-saudara kami, khususnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tuhan menolong, memakai kami. Inilah semua doa-doa yang kami panjatkan dan kami naikkan hanya nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah Paskah kita dengan menyanyikan pujian doksologi. Kami persilakan Penatua Musa yang akan bimbing. Doksologi. Jemaat yang kekasih, mari arahkanlah seluruh hati jiwa rohmu kepada Tuhan. Dia sumber berkat, akan memberkati kita sekalian. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak berkesudahan itu selalu ada di atasmu, dan damai sejahtera yang berkelimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terus-menerus memenuhi hati dan pikiranmu. Pertolongan penghiburan, gerakan di Roh Kudus senantiasa diam menyertai kehidupanmu, mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah Paskah kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa warta yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathan. Ya, Bapak Ibu sudah kasih, di sini saya akan umumkan, yaitu bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan. Persembahan saudara bisa ditransfer di rekening Yayasan GKPI Kartini dengan nomor 001 373 1150. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak mau transfer, bisa Bapak Ibu Saudara kumpulkan dari minggu ke minggu. Setelah ibadah mulai kembali seperti biasa, uang itu Bapak Ibu Saudara bisa bawakan ke gereja untuk dipersembahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak
saudara sekalian. Amin.